Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan untuk perencanaan struktur atas, di mana di sini untuk tugasnya sendiri kita menggunakan gedung pasar 4 lantai. Saya sendiri Feby Sucipto dengan mata kuliah Teknik Perancangan 1. Di sini untuk gedung pasar 4 lantai sendiri, untuk dimensi bangunan kita 41,4 meter dan 20, untuk lebar 21,6 meter. Lalu untuk tinggi antar lantai kita per 3,6 meter, untuk total tinggi bangunan sendiri 16,5 meter. Lalu untuk sistem strukturnya sendiri kita menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Lalu untuk material struktur sendiri kita menggunakan beton bertulang seperti yang dilihat di gambar. Untuk posisi gambarnya seperti ini untuk lokasi layoutnya. Lanjut untuk beban tambahan sendiri atau ideal untuk tiap lantai, untuk keramik dan spesifikasinya itu yang seperti kita ketahui itu 1,10 kN per meter perseginya. Lalu untuk menggantung langit-langit itu 0,1 kN per meter persegi. Untuk plafon sendiri 0,5 kN per meter perseginya. Lalu untuk instalasi ME itu perhitungannya 0,19 kN per meter persegi. Beban dinding sendiri 2,22 kN per meter persegi. Jadi total untuk beban mati tambahan itu sekitar 3,44 kN per meter persegi. Jadi untuk beban mati itu berat beton dan tulangan. Lalu untuk SDL itu lantai 1 sampai dengan lantai 3 itu di 3,4 kN per meter persegi. Untuk atapnya sendiri 0,3 kN per meter persegi. Lalu beban mati tambahan untuk lantai atap itu kita penggantung langit-langit itu atau bentuk ceilingnya sendiri 0,1 kN per meter persegi. Lalu untuk berat plafon sendiri 0,5 kN persegi. Berat instalasi ME 0,19 kN persegi. Untuk lapisan kedap airnya sendiri 0,5 kN persegi. Jadi totalnya itu 0,39. Lalu di mana beban mati dalam perencanaan gedung ini meliputi beban mati berat sendiri atau dead load, beban mati tambahan. Lalu beban mati sendiri itu adalah berat seluruh komponen elemen struktur bangunan yang terdiri atas 4 balok, kolom, dinding geser. Beban mati akan dihitung secara otomatis oleh peranti lunak etaps dengan menggunakan berat jenis material beton 24 kN per meter kubik dan berat jenis tulangan itu 78,5 kN per meter kubik. Sedangkan untuk komponen struktural berikut adalah daftar beban mati yang akan diperhitungkan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk beban desain sendiri, kita beban hidup itu berdasarkan SNI 1727, beban 2002 tahun 2020, dan beban gempa itu ST dan SDI dari SNI 1726 2019. Untuk koridor sendiri itu beratnya itu 4,79 kN per meter persegi. Lalu untuk kantin sama 4,79 kN per meter persegi. Untuk kios lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 juga sama, kita
4,79 kilonewton per meter persegi. Untuk koridor di atas lantai dasar itu 3,83 kilonewton per meter persegi. Tangga dan jalan keluar itu 4,79 kilonewton per meter persegi dengan atap sendiri 0,96 kilonewton per meter persegi. Untuk kategori risiko berdasarkan tabel SNI 1726/2019, untuk faktor keamanan tabel 2 SNI 1726/2019. Jadi kondisi situs tabel lunak itu SE atau sama dengan lunak. Untuk S1-nya itu sama dengan 1. Lalu percepatan desain pada periode pendek kategori desain seismik atau peta peskim itu ini sama dengan 0,71. Lalu percepatan desain pada 1 detik kategori desain seismik berdasarkan tabel 7 SNI, tabel 7 SNI 1726/2019 itu sama dengan 0,63. Untuk periode panjang TL atau peta periode panjang itu sama dengan 20 detik. Lalu untuk faktor koefisien modifikasi sama dengan 8. Faktor kuat lebih sistem itu 2,5. Lalu untuk faktor pembesaran presisi D-nya itu sama dengan 5,5. Lanjut untuk pemodelan etap atau grids, di mana tiap gridsnya itu kita untuk 6 meter dikali 6 meter dengan 3 antar lantainya ini, atau tadi yang sebelumnya sebutkan di struktur bawah juga kita menggunakan tinggi antar lantai itu 3,6 meter. Jadi untuk elemennya frame, seal, support, fix. Untuk material betonnya kita menggunakan FC30. Lalu untuk bajanya itu kita FY 400. Untuk penampang kolom sendiri 350 mm untuk balok TL. Lalu untuk plat lantainya sendiri kita menggunakan 120 mm. Untuk hasil analisa struktur periode fundamentalnya, jadi untuk 1,213 S faktor untuk arah Y-nya, untuk arah X-nya itu 1,85. Lalu untuk gaya geser GX-nya itu sendiri 1002 kN. Lalu untuk gaya geser QY-nya itu 1087 kN. Lalu untuk faktor skala sendiri untuk simpang antar lantai, untuk simpang antar lantai kita hasilnya itu kurang dari 0,02 HSX, jadi dikategorikan oke, masih aman. Lalu untuk faktor skalanya, faktor skala sendiri itu 1,2 karena VT-nya kurang dari 0,85 V. Jadi penjelasannya bentar, penjelasannya sedikit. Untuk penulangan balok, untuk balok utamanya kita dengan
balok T dan balok L. Jadi balok utamanya itu 30 kali 60 cm atau 300 kali 600 mm. Lalu untuk balok anaknya sendiri 250 kali 40 berarti 400 mm atau 25 kali 40 cm. Untuk tulangan lentur sendiri, tulangan lenturnya kita minimal 2D16 atas dan bawah. Jadi kita menggunakan besi 2D16. Lalu untuk tulangan gesernya kita menggunakan D10 dengan jarak 150 mm. Lalu di sini juga ada as minimalnya, jadi kita ada 323 mm persegi dengan 2D16. Jadi hitungan 323 itu, dan itu hasil pembulatan, berarti as minimalnya itu kita dapat 323,4 mm persegi, yang kita bulatkan menjadi 323 untuk mm persegi. Lalu untuk penulangan kolom sendiri, dimensi kolom itu K1 itu kita ada tiga tipe, K1, K2, dan K3. Untuk K1 sendiri untuk dimensinya 500 kali 550 dikali 550 mm, lalu K2-nya 450 dikali 450 mm, K3-nya 350 kali 300 mm. Untuk sebagai tulangan utamanya itu punya 14D25 untuk kolom C21, dengan sengkangnya itu D10 jarak 150, lalu rasio tulangan itu eh, lebih lebih kurang dari 4%, jadi dinyatakan masih oke karena hasil yang didapatnya itu lalu untuk penulangan plat sendiri, plat satu arah dan dua arah, LY dan LX. Tebal plat yang didapatkan itu 120 mm untuk tulangan atas dan bawah dengan diameter 10 dengan jarak 200 mm. Jadi as minimalnya itu kita dapat 316 mm persegi, minimal itu dengan 2D 10 tiap arahnya. Untuk kesimpulan bangunan dasar struktur atas, kita menggunakan sistem SLMK sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019. Lalu kita menganalisis dengan software ETABS, lalu penulangan sesuai dengan hasil gaya dalam, gambar kerja kita lengkap dan untuk siap konstruksi. Untuk saran dan teknisnya, kita harus ada penambahan dinding geser atau shear wall untuk kekakuan itu sendiri. Lalu kita akan mengevaluasi interaksi struktur atas dan bawah. Lalu kita ada melakukan pengecek ulang detail tulangan dan melakukan koordinasi antar disiplin gambarnya itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk desain struktur atas untuk gedung pasar 4 lantai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas untuk presentasi ini. Untuk
desain studio perancangan satu. Mudah-mudahan dapat diterima dalam penjelasan saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.